Pada suatu ketika, pangkalan Angkatan Laut di wilayah Isbro menghadapi serangan besar. Ternyata pelaku serangan itu adalah dua orang yang masing-masing bernama Miss Valentine dan Mr. Faith. Tak lama kemudian, rekan mereka yang bernama Miss Osande datang ke lokasi. Ternyata Miss Osande dan kedua rekannya adalah anggota dari sebuah organisasi bernama Badoc Works. Setelah itu, Miss Osande dengan kekuatan buah iblisnya mampu menyingkirkan banyak marinir seorang diri. Miss Osande lalu memasuki fasilitas penyimpanan jenazah yang memastikan kematian Mr. Seven yang merupakan anggota organisasi mereka. Berkat informasi dari seorang marinir, Miss Osande bisa mengetahui bahwa Mr. Seven dibunuh oleh Zoro. Miss Osande akhirnya mulai tertarik begitu mengetahui Zoro kini menjadi bajak laut pimpinan Luffy. Di lain pihak, kelompok bajak laut Luffy yang kini biasa dipanggil Topi Jerami sedang berlayar menuju Grand Line. Nah, rupanya Topi Jerami sedang berada di ujung wilayah Isbro. Di tengah perjalanan, Nami dengan keahlian navigasinya berhasil menemukan rute terbaik untuk mencapai Grand Line. Setelah itu, Luffy menyetujui saran para krunya untuk mampir ke Lockdown terlebih dahulu agar mereka bisa membeli barang-barang kebutuhan penting untuk perjalanan menuju Grand Line. Rupanya, Luffy sudah lama ingin mengunjungi Lockdown karena kota itu menjadi tempat kematian Raja Bajak Laut Roger. Lebih spesifik, Luffy sangat ingin melihat panggung eksekusi Roger secara langsung. Sementara di masa lalu, Roger yang sedang mendekam di penjara dikunjungi oleh Garp. Ternyata Garp adalah marinir yang menangkap Roger setelah sekian lama mereka terlibat pertarungan. Menariknya, Roger memiliki rasa kepercayaan tinggi kepada Garp karena kakek Luffy itu adalah orang baik. Inilah sebabnya Roger yang akan segera dieksekusi mengungkapkan pesan terakhirnya kepada Garp. Melalui pesan ini, Roger berharap Garp mau mencari dan merawat anak Roger yang masih kecil. Roger pun tidak ingin anaknya mati hanya karena menjadi keturunan penjahat besar. Pada akhirnya, Garp tidak mau menanggapi pesan terakhir Roger karena tidak seharusnya terpidana mati seperti Roger membuat permintaan sebelum dieksekusi. Kembali ke masa sekarang, Topi Jerami akhirnya tiba di Lockdown. Nah, meskipun Luffy kini menjadi buronan paling dicari di Isbro, ia sama sekali tidak takut statusnya akan dikenali di kota itu. Setelahnya, Topi Jerami mendapati bahwa pada hari itu penduduk kota merayakan hari kematian Roger. Topi Jerami akhirnya berpencar dan akan kembali bertemu di lokasi yang telah disepakati setelah mereka mendapatkan barang incaran masing-masing. Seiring berjalannya waktu, Nami membeli atlas sejarah Isbro untuk memuluskan misi utamanya, yaitu membuat peta dunia. Sedangkan Usopp membeli kacamata khusus yang ia harap bisa menyamarkan wajahnya. Setelah itu, Nami menghadapi seorang pria bernama Bartolomeo yang tampaknya berniat jahat. Dengan ada ancaman, Nami memperingatkan agar Bartolomeo jangan macam-macam dengannya. Dari situ, Bartolomeo akhirnya memilih pergi tanpa perlawanan, padahal ia mengklaim dirinya adalah orang yang berkuasa di Lockdown. Di saat bersamaan, Luffy menemani Sanji berbelanja di pasar bahan makanan. Sanji lalu menemukan ikan tuna gajah yang tersisa satu ekor, karena sebelumnya restoran yang pernah menjadi tempat Sanji bekerja telah memborong ikan tuna gajah. Sanji lalu membeli ikan tuna gajah terakhir itu agar nanti ia bisa memasak hidangan yang diolah dari ikan tersebut. Di sisi lain, Zoro tak sengaja menyenggol seorang perempuan bernama Tashigi hingga ia terjatuh. Zoro lalu meminta maaf sebelum mereka berkenalan tanpa mengungkapkan identitas asli. Sementara itu, seorang kapten marinir bernama Smoker membawa bajak laut tangkapannya ke Lockdown. Ternyata Smoker adalah atasan Tashigi. Seiring berjalannya waktu, Zoro mengunjungi sebuah toko pedang yang dimiliki oleh seorang pria bernama Iban Matsu. Dengan uang pinjaman dari Nami, Zoro berencana membeli dua pedang untuk melengkapi pedangnya yang tersisa satu. Saat Iban Matsu tertarik dengan pedang bawaan Zoro, Tashigi juga mengunjungi toko yang sama. Rupanya, Tashigi adalah pelanggan favorit Iban Matsu.
Dengan pengetahuan pedangnya yang luas, Tashigi bisa memastikan pedang bawaan Zoro adalah pedang spesial. Tashigi lalu membantu Zoro untuk memilih pedang di toko tersebut. Dalam prosesnya, Zoro menemukan sebuah pedang spesial yang memiliki kutukan sehingga tidak ada pendekar pedang yang berani menggunakannya. Bahkan Ibn Matsu sebenarnya ingin menyingkirkan pedang itu dari tokonya, namun ia takut akan terkena kutukan. Dengan keberaniannya, Zoro melakukan uji coba berisiko untuk membuktikan apakah kutukan pedang itu bisa mengalahkan tekad kuatnya. Hasilnya, terbukti bahwa tekad kuat Zoro mengungguli kutukan pedang sehingga ia pun berani memiliki pedang tersebut. Salut dengan Zoro, Ibn Matsu akhirnya memberikan sebuah pedang terbaik di tokonya secara gratis. Rupanya Ibn Matsu bertindak demikian karena ia sudah lama tidak melihat sosok pendekar pedang hebat seperti Zoro. Pada malam harinya, Luffy meninggalkan Sanji agar ia bisa mencari panggung eksekusi Roger. Luffy lalu berkenalan dengan Bartolomeo sehingga dari situ Bartolomeo mau membantu Luffy menemukan panggung eksekusi Roger. And I'm for my... Oh, I'll tell you what. Tak lama kemudian, Luffy diganggu oleh Buggy. Kita pun kembali diingatkan Buggy pernah bermusuhan dengan Luffy sebelum mereka bersekutu untuk kepentingan masing-masing. Nah, sekarang Buggy ingin membalas dendam kepada Luffy dengan cara mengakhiri petualangannya. Selang beberapa detik, Alvida yang kini menjadi sekutu Buggy menampakkan dirinya. Ternyata Alvida ingin balas dendam kepada Luffy karena sebelumnya Luffy telah merusak kapal Alvida dan membuat Kobe berani melarikan diri. Saat bertarung dengan Luffy, Alvida menunjukkan ia kini memiliki kekuatan buah iblis. Berkat kekuatan buah iblis yang ia makan, tubuh Alvida tidak bisa terkena serangan. Pada akhirnya, Alvida berhasil melumpuhkan. Setelah itu, Luffy terbangun di dekat Buggy dan teman-temannya. Rupanya, Luffy ditahan dengan bergol berbahan batu laut sehingga bergol itu membuat pemakan buah iblis seperti Luffy kehilangan tenaga dan kekuatan uniknya. Kelompok Buggy lalu menjalankan sidang yang sudah diatur agar seolah-olah mereka berhak menghukum mati Luffy di panggung eksekusi. Tak lama berselang, Kobe Jerami berhasil menemukan Luffy. Mereka lalu harus bertarung melawan kelompok Buggy akibat berusaha menyelamatkan Luffy. Di sisi lain, Smoker sengaja membiarkan pertarungan antara topi jerami dan kelompok Buggy. Tujuannya agar nanti Smoker tinggal menangkap mereka yang berhasil selamat dari bentrokan tersebut. Setelahnya, Nami kewalahan menghadapi Alvida karena serangannya selalu meleset akibat kekuatan buah iblis Alvida. Lantas dalam situasi ini, Usopp berhasil menembak Alvida dengan peluru merica dengan memanfaatkan senjata Nami. Waktu pun terus berlanjut hingga Buggy membawa Luffy ke atas panggung eksekusi. Saat kepalanya akan dipenggal oleh Buggy, Luffy meminta maaf kepada topi jerami karena ia akan mati. Yang mengejutkan, Luffy malah tertawa saat nyawanya akan segera melayang. Tawa Luffy ini pun seketika mengingatkan Smoker pada sosok Roger yang juga melakukan hal yang sama sebelum dieksekusi. Saat Buggy bersiap menghabisi Luffy, tiba-tiba ada petir yang menyambar Buggy dan menghancurkan panggung. Setelah berhasil selamat, Luffy bersama Sanji bergegas kembali ke kapal untuk menyusul teman-teman mereka. Namun sialnya, Luffy harus menghadapi Smoker yang berambisi untuk menangkapnya. Saat mereka bertarung, Smoker menunjukkan kekuatan buah iblisnya, di mana ia mampu mengubah tubuhnya menjadi asap. Tanpa kesulitan yang berarti, Smoker berhasil melumpuhkan Luffy. Lantas saat Smoker bersiap menangkap Luffy, tiba-tiba ada seorang pria misterius yang dikenali oleh Smoker. Ternyata pria itu adalah buronan pemerintah dunia. Dengan kekuatannya, sang pria misterius berhasil membuat Smoker terpental jauh.
Di waktu bersamaan Zoro berhasil mengalahkan Tashigi. Rupanya pertarungan mereka terjadi karena Tashigi sudah mengetahui identitas Zoro sebagai bajak laut. Selang beberapa menit, Luffy dan Sanji berhasil kembali ke kapal. Luffy pun mulai penasaran dengan identitas pria misterius yang menolongnya. Saat topi jerami meninggalkan Lockdown, sang pria misterius mengisyaratkan bahwa ia mengenal Luffy. Setelah itu, Tashigi dan Miss Osande berkenalan di bar tanpa mengetahui identitas masing-masing. Lantas sebelum pergi, Miss Osande memberikan kartu baru quirk seolah-olah ia ingin mengajak Tashigi bergabung dengan organisasi itu. Tak lama kemudian, Smoker menemui Tashigi dan memberitahu bahwa bar itu pernah dikunjungi oleh Roger sebelum sang raja bajak laut itu pergi ke Grand Line. Smoker lalu mengungkapkan misi utamanya adalah mencegah kelahiran raja bajak laut yang baru. Inilah sebabnya Smoker mulai sekarang fokus membunuh Luffy karena anak itu telah menegaskan komitmennya untuk menjadi raja bajak laut.